Halo semuanya, kembali lagi di ASJ The Series. Kali ini kita akan melakukan konfigurasi untuk SSH server di Debian 10. Nah, langsung saja kita akan memulai konfigurasinya dengan menginstal aplikasi atau paket ya, lebih tepatnya OpenSSH Server. Oke, langsung saja di enter dan pilih yes. Nah, kalau untuk yang menggunakan repo offline, kita akan memasukkan DVD-nya ya, DVD 1 lebih tepatnya. Baik, jika sudah menginstal OpenSSH servernya, sekarang kita bisa mengkonfigurasi untuk OpenSSH-nya. Bahkan kita sebenarnya sudah bisa ya langsung menggunakan si SSH servernya. Oke, di sini saya akan mencontohkan cara penggunaannya langsung. Kita coba add user dulu, add user baru, guna nanti untuk login ke SSH servernya. Mungkin jika kalian sudah pernah membuat user dan masih ingat user yang ada di Debian-nya, silahkan nanti login menggunakan user tersebut. Nah, di sini saya akan membuat user terlebih dahulu ya, lebih tepatnya. Misalnya namanya Ramon. Oke, sekarang kita coba login dulu. Saya di sini akan login SSH server menggunakan putih ya. Jadi di sini saya sudah ada klien. Kliennya itu menggunakan host only, itu komputer saya sendiri. Dan saya akan langsung login menggunakan putih ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini saya ada command prompt. Di sini saya akan coba ngeping ke server Debian VirtualBox saya. Nah, di sini dia sudah terkoneksi ya dengan si server Debian-nya. Jadi logikanya kalau kita belum connect dengan server Debian itu, kita nggak bakal bisa melakukan aktivitas remote server. Jadi utamakan dulu konektivitas sebelum kalian meremote. Oke. Kita coba sekarang menggunakan IPC Debian-nya satu-satu dan menggunakan port 22. Oke. Kita klik open. Nah, di sini ada potential security breach, kita pilih ya saja nggak apa-apa. Nah, di sini kita akan login menggunakan user yang baru saja kita buat, namanya Ramon ya. Oke. Kita login dengan Ramon. Nah, jika sudah begini, sudah masuk ke terminalnya si Debian menggunakan putih. Di sini kita menggunakan putih ya. Langsung akan masuk seperti ini. Oke, itu mungkin hanya sedikit ya. Mungkin kalau kita sudah menginstal SSH, kita hanya bisa langsung menggunakannya secara langsung. Tapi di sini saya akan mengajarkan beberapa konfigurasi untuk beberapa keadaan ya. Misalkan di sini kita sebenarnya kalau di SSH itu kita tidak bisa login sebagai root ya. Misalkan contoh nih, kita buka putih kita lagi. Jadi teman-teman bisa nanti menginstal aplikasi putih pada kliennya. Entah itu klien teman-teman yang ada pakai host only seperti saya, di sini saya pakai host only atau si komputer saya sendiri. Jadi saya menginstal putihnya di komputer saya itu sendiri. Atau kalian mau menggunakan VBox ya, VBox client. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan Debian ya, kalau kalian menggunakan Debian console, kalian juga bisa menggunakan bisa melakukan SSH ya. Tapi sini saya hanya akan mengajarkan menggunakan putih saja. Oke. Sekarang kita coba masuk. Kita login sebagai root di sini. Kalau kita login sebagai root, di sini dia tidak akan mau ya. Dia akan menolak login root. Ya, jadi akses denied. Nah,
Bagaimana caranya agar kita bisa login sebagai root? Itu mudah saja, kita tinggal konfigurasi di folder etcssh ya, di sini etcssh. Nah, ini kita clear dulu. Jadi jangan lupa teman-teman pindah dulu ke folder etcssh terlebih dahulu ya. Nah, terus teman-teman bisa lihat isi folder ini dengan ls. Nah, di sini sudah ada banyak ini ya, sudah banyak file-file untuk si konfigurasi SSH-nya, tapi kita hanya akan mengkonfigurasi bagian yang sshd_config. Jadi silahkan diedit dulu file tersebut, sshd_config ya, lalu enter. Nah, di sini teman-teman di port 22-nya diaktifkan dulu juga, boleh, silahkan. Kita juga bisa mengganti portnya, by the way. Misalkan di sini kita akan menggunakan portnya itu 2020 ya. Jadi misalkan usahakan teman-teman yang istilahnya ingin merubah port dari suatu aplikasi, disarankan sekali untuk menggunakan portnya itu atau mau mengganti portnya itu dengan menggunakan port tingkat tinggi atau higher port di atas 1023 kalau nggak salah. Agar nantinya itu misalkan ada port-port lain kalian nggak tabrakan gitu. Kalau pakai port di bawah 1023 takutnya tabrakan dengan aplikasi-aplikasi lain seperti itu. Oke, di sini saya sudah ya memberikan port itu 2020. Ini contohnya ya, saya bisa mengganti port juga. Terus di permit root login ya, di sini kita bisa hapus tanda pagar di sini, dan di sini kita ganti jadi yes. Yes, oke. Kita save, kita restart. Sekarang si SSH-nya, sistem ctl restart open SSH. Oh bukan ya, SSH aja kalau gitu, SSH. Nah, SSH udah, oke sip. Lalu kita cek statusnya sekarang. Nah, aktif ya, oke. Nah, sekarang kita coba login kembali di putihnya 192.168.1. Nah, portnya tadi sudah kita ganti 2020 ya. Open. Nah, langsung bisa ya, langsung yes, pilih. Kita pilih login menggunakan root. Masukkan password rootnya. Oke, jadi dia langsung login menggunakan root ya. Nah, itu tadi konfigurasi untuk login menggunakan root. Nah, semisal kita ingin merubah ya, ada yang ingin kita rubah di sini misalkan nih kayak tulisan-tulisan ini, jadi pas langsung login, ketika kita login akan ada pesan ya, akan ada pesan selamat datang atau apa gitu. Kan kalau di sini kan udah ada default ya, Linux ASD series bla bla bla, SMP Debian bla 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 gitu ya. Nah, kita bisa nih merubah pesan ini dan juga menambahkan pesan saat login juga. Nah, caranya gimana? Sekarang kita bisa konfigurasi di sshd config juga di sini. Nah, misalkan kita konfigurasi di nano etc motd. Nah, motd ini untuk merubah pesan yang ada di bagian sini. Nah, pesan yang ini nih, yang Linux Debian ini kita bisa rubah. Kita edit aja nggak apa-apa. motd, misalkan kita pengen rubah itu dia tulisannya ini, kita hapus aja nggak apa-apa. Misalkan selamat datang di Debian 10 ASJ the series. Nah, misalkan pesannya seperti ini ya. Terus kita save. Terus ada juga yang bisa kita rubah. Jadi misalkan kita mau menambahkan menambahkan pesan saat login ya. Kan kalau ini kan sesudah login. Nah, saat login kita bisa juga rubah atau menambahkan pesannya ya. Jadi pas kita klik ketik root, nanti akan muncul pesan gitu. Misalkan kita silakan edit di nano sshd config, nano sshd config. Nah, sini. Kita search di paling bawah kalau nggak salah ya.
sorry, biar lebih mudah ya, biar lebih mudah kita pakai Ctrl W saja, cari kata banner. Nah, yang bagian sini ya banner non, kita bisa hapus, terus kita bisa tambahin di sini, misalkan namanya /etc /banner /banner.net misalnya. Kita save di sini. Nah, di sini kita juga bisa karena maksudnya karena folder banner dan file banner.net itu belum ada, kita bisa membuatnya terlebih dahulu ya di etc. Jadi kita bisa pindah dulu ke folder etc sekarang, cd/etc. Nah, terus kita buat foldernya di sini, mkdir banner. Nah, habis mkdir banner, sekarang kita pindah ke folder bannernya. Nah, sekarang kita buat filenya dulu, touchbanner.net ya misalkan. Nah, lalu kita edit filenya, nanobanner.net. Nah, di sini kita masukkan misalkan silahkan masukkan password Anda misal. Nah, gini misalnya. Kita save. Nah, jika sudah kita restart lagi si SSH-nya. Oke, jika sudah, sekarang kita coba tes login ya. Di sini kita close dulu. Oke. Kita masuk lagi. Open. Nah, di sini kita coba login sebagai root lagi, coba root. Nah, langsung ada tulisan ya, silahkan masukkan password Anda. Kayak gini. End of banner message from server. Nah, sekarang mari kita masukkan passwordnya QWERTY. Nah, setelah itu akan langsung muncul ya si bannernya ini di sini. Selamat datang di Debian 10 ASJD series. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin itu aja kalau untuk konfigurasi SSH. Nanti jika ada yang mau ditambahkan silahkan di kolom komentar, atau mau saran-saran video juga boleh. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Selamat belajar dan juga sampai jumpa lagi di video berikutnya.